ya dan tabipun. Baik Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sidoarjo, Bapak Siswanto SPD yang pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada kepentingan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sidoarjo yang insya Allah selalu dalam keadaan bahagia Bapak Ibu. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selawat dan salam tidak lupa kita curah agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan Bapak Ibu, dalam hal ini sejatinya penugasan dari calon penggerak yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafal basmalah. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Setiap kita mendengar kata budaya positif, apa kira-kira Bapak Ibu yang terbesit di benak kita? Baik, silakan boleh langsung. Jadi lebih bisa dikatakan mungkin budaya itu adalah kebiasaan tabiat gitu ya yang melekat pada jiwa seseorang. Kaitannya dengan budaya positif mungkin nanti akan lebih seperti apa kebiasaan perilaku yang baik yang bisa kita kembangkan sehingga siswa itu bisa terbiasa dan sudah menjadi karakter mereka. Seperti itu. Terima kasih. Kita mulai. Terima kasih betul sekali Bella. Bahwa budaya positif adalah pembiasaan sehari bisa mencerminkan pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, pada hari ini materi pembaharan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Fitriani, calon petugas angkatan 11 dari SDN Sidoarjo, Kecamatan Sijumulot, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Baik Bapak Ibu, konsep inti budaya positif di sini terdiri dari perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, selanjutnya motivasi perilaku manusia, sesuai kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar istilah dari pembelajaran yang berpusat pada murid,
dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kira-kira apa perbedaan dari dua kalimat tersebut, Bapak Ibu? Siapa yang bisa memaparkannya? Iya, betul Bapak Ibu. Pembelajaran berpusat pada murid atau sebelumnya pembelajaran berpusat pada guru yang mungkin selama ini sering kita lakukan bersama. Selama ini kita selalu berfokus pada guru memberikan materi, anak-anak kita minta untuk mendengar kita, mendengar arahan kita. Tapi dengan pendidikan paradigma baru, kita wujudkan pendidikan yang berpusat pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti itu selalu Bapak Ibu terdiri dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selama ini kita selalu berupaya untuk mewujudkan siswa-siswi kita untuk beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, Bapak Ibu. Dengan pembiasaan-pembiasaan sehari-hari yang sudah kita laksanakan bersama. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Selanjutnya, dimensi mandiri. Kita selalu mengajak anak-anak kita untuk berperilaku mandiri, untuk selalu meningkatkan potensi dalam dirinya dengan mengikuti beberapa ekskul dan kegiatan sekolah kita. Selanjutnya, dimensi gotong royong, Bapak Ibu. Dalam dimensi bergotong royong ini pasti sudah kita laksanakan selalu, Bapak Ibu ya. Bergotong royong di sini bukan hanya fokus ke menjaga kebersihan dengan bersih-bersih sehari Jumat, tidak begitu saja Bapak Ibu, tapi banyak aspek lainnya dari dimensi gotong royong ini. Salah satunya adalah dengan kita berkolaborasi dengan murid kita di kelas, Bapak Ibu, memberikan pembelajaran berkelompok dan itu mencerminkan atau terjadinya kolaborasi antara murid dengan murid dan juga antara kita sebagai pendidik dengan siswa kita, Bapak Ibu. Dan terjadilah atau terciptalah dimensi bergotong royong dalam profil belajar Pancasila. Baik, selanjutnya ada profil belajar Pancasila dimensi bernalar kritis dan kreatif yang insya Allah di sekolah kita sudah kita terapkan dan kita wujudkan siswa atau peserta didik kita untuk mewujudkan profil belajar Pancasila tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu miskonsepsi? Mungkin kita sudah pernah sering mendengar ya, miskonsepsi. Miskonsepsi. Bukan miskomunikasi ya, tapi miskonsepsi. Yaitu adalah konsep yang salah, betul sekali Bu Lela. Yaitu adalah pemikiran atau mindset kita yang belum tepat gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini berfokus tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Selama ini kita selalu mungkin berpikiran bahwa siswa kita bisa mengikuti arahan kita, ya, Bapak Ibu. Jadi contoh, siswa kita minta untuk selalu piket kelas tepat waktu, atau mungkin datang pada sekolah belajar tepat waktu. Nah, kita pikir anak kita sudah patuh dengan kita. Padahal tidak begitu juga Bapak Ibu. Itu hanya ilusi. Karena pada sejatinya anak-anak atau siswa didik kita bisa melakukan semuanya itu atas dari diri. Nah, pemaparan pada hari ini adalah kita ingin mewujudkan kesadaran siswa dari motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya, tanpa harus ada paksa-paksaan. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kita minta, ayo nak, pada siswa kita piket kelas ya, bergotong royong ya. Anak-anak kita patuh dengan mematuhi piket kelas. Tapi apa? Setelah kita tinggal atau mungkin pada saat kita masuk, apakah dia tetap menjalankan tugasnya?
Belum tentu Bapak Ibu. Karena belum munculnya dari motivasi intrinsik atau dalam diri siswa tersebut. Nah, ini adalah miskonsepsi dari ilusi kita sebagai guru atau baik kita sebagai orang tua pada anak kita. Contoh saya Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah, saya sering meminta anak saya yang bernama Kinara ya, untuk selalu dari umur 4 tahun saya minta untuk selalu menjalankan perintah perintah agama yang dalam sholat lima waktu. Anak saya setiap 4 tahun selalu sholat, tapi itu dia laksanakan karena atas permintaan dari orang tuanya, ya, dari saya. Jadi saat saya lengah, jadi saat saya tidak meminta untuk sholat, dia lupa gitu. Nah, sampai pada hari ini. Nah, dengan motivasi tersebut, kita belajar untuk memberikan kesadaran intrinsik pada anak kita. Nah, juga dengan murid kita Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini contohnya Bapak Ibu, anak-anak kita minta untuk selalu melakukan pembiasan positif atau mungkin penguatan positif. Mereka melakukan apa yang kita minta, tapi apa betul mereka melaksanakan tugas mereka di saat kita tidak ada? Belum tentu Bapak Ibu. Nah, jadi bahwa penguatan positif efektif yang bermanfaat itu ilusi. Jadi tetap kembali ke penguatan motivasi intrinsik tadi dari muncul dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Gimana itu miskonsepsinya? Kita mengkritik siswa melakukan kesalahan dengan cara kita membuat dia merasa bersalah. Kamu melakukan ini atau kamu kasihan dengan ayah ibumu di rumah yang bekerja, misalnya apa, membayar kamu sekolah, dia merasa bersalah Bapak Ibu. Pada saat itu kita pikir dia akan berubah menjadi lebih baik, tapi ternyata kenyataannya setelah kejadian, setelah kita memberikan nasihat tentang penguatan rasa bersalah tersebut, besoknya anak tersebut sudah lupa lagi, mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, berarti kritik membuat bersalah mampu membuatkan karakter itu adalah bisa jadi ilusi, karena belum tentu anak tersebut bisa melakukan berubah lebih baik dengan kita memberikan kritik rasa bersalah tadi. Paham ya Pak Ibu ya? Mungkin sudah sering kita lakukan di kelas di sekolah kita ini, yaitu kritik membuat rasa bersalah kepada kantor anak kita, ya kan? Tapi setelah itu bisa berulang lagi. Karena tadi belum munculnya motivasi intrinsik atau munculnya kesadaran dalam diri siswa. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita bahas tentang motivasi intrinsik atau muncul dalam diri siswa tersebut. Baik, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, Bapak Ibu selama ini kita merasa kita guru nih, kita lebih tua dari anak-anak kita berhak mengatur anak kita. Ayo nak, kerjakan tugasnya. Kita upacara, mereka ikut. Ayo, kita senang, mereka ikut patuh. Tapi ternyata itu belum tentu Bapak Ibu mereka patuh sesungguhnya. Bisa jadi itu adalah ilusi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita selalu beranggapan contoh kita sebagai orang tua di rumah Bapak Ibu, kita memberi seolah-olah dengan anak didik kita, dengan anak kita kandung kita di rumah, aku orang tua, kamu harus dulu dengan aku sebagai ibu, sebagai ayah, gitu kan? Ternyata itu ilusi Bapak Ibu. Kita tidak bisa, tidak berhak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, karena siswa atau orang tersebut atau kita sendiri melakukan hal tersebut atas dasar kemampuan diri kita sendiri atau motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Dari kesadaran sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk orang tua kita sendiri, termasuk kita mengontrol anak didik kita atau
anak kandung kita sendiri di rumah. Ya, jadi itu ilusi miskonsepsi tentang teori kontrol. Sampai sini Bapak Ibu paham dengan miskonsepsi teori kontrol? Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang miskonsepsi yang telah dilaksanakan di sekolah kita atau di kelasnya? Atau mungkin Bu Sela, bahkan pernah melakukan ternyata anakku akan begini, ternyata tidak. Pasti ada Bapak Ibu ya, pasti pernah semua ya melakukan miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut. Iya ya Bu Tun ya, mungkin kita selama ini kamu harus nurut saya, ternyata tidak. Kalau belum muncul dari motivasi intrinsik tadi, tidak konsisten biasanya ya. Mungkin dengan kita akan bahas nanti di next tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama antara guru dan murid tadi. Baik, sampai sini Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon kepentingan teori kontrol. Tadi kita sudah belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu, tentang ilusi. Beda konsep atau tadi ya, mungkin beda pemikiran. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu, dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang tadi stimulus respon itu yang pertama contoh adalah realitas kebutuhan kita sama dari teori stimulus respon. Sedangkan kita ubah atau pemikiran dari teori kontrol adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selama ini kita merasa bukan kita sama Bapak Ibu sama manusia. Mungkin di antara kita Bapak Ibu guru di sini merasa aku, misal saya Bapak Ibu Bu Fitri dengan Bu Desri merasa kebutuhannya sama. Padahal tidak Bapak Ibu. Kebutuhan kita itu berbeda. Itu dari stimulus respon. Dan dari teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Begitu juga dengan siswa kita, peserta didik kita. Setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda. Walaupun di dalam kelas kita didik setiap hari selama 1 tahun pelajaran, anak kita didik dengan hal yang sama dalam kelas yang sama. Tetapi mereka mempunyai kebutuhan dan minat atau bakat yang berbeda-beda Bapak Ibu. Maka tadi kita wujudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dari stimulus respon. Sedangkan dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selama ini kita beranggapan dari seorang itu mempunyai melihat hal itu sama. Kita melihat dari mindset atau pemikiran kita, sekolah itu harus begitu. Tapi dari teori kontrol sebetulnya tidak Bapak Ibu. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti kita di ruangan ini Bapak Ibu, kita mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Kita mempunyai gambaran hidup berbeda-beda, mindset yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita atau peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, sampai sini, lanjut lagi ya. Yang ketiga, paradigma stimulus responnya adalah dari stimulus respon, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita mencoba agar orang lain, agar semua orang berpandangan sama dengan kita. Padahal tidak Bapak Ibu, tidak begitu seperti dari teori kontrol. Kita harus berusaha memahami pandangan orang yang berbeda. Seperti kita di warga sekolah SD Saturejo ini Bapak Ibu pasti mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu hal atau masalah, apapun itu. Begitu juga dengan murid kita Bapak Ibu, anak didik kita Bapak Ibu, dan begitu juga dengan anak kandung kita sendiri di rumah. Setiap orang kita harus memahami. Jangan kita malah mencoba untuk merubah. Ayo samakan dengan tidak. Kita harus memahami perbedaan pandangan. Selanjutnya
Selanjutnya, stimulus respon berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita kan setiap melihat perilaku buruk kita yang melakukan kesalahan, kamu salah, selalu menjat atau memfonis anak didik kita seperti itu. Padahal seharusnya dalam teori kontrol ya Bapak Ibu, kita harus mempunyai pemikiran yaitu bahwa siswa kita mempunyai perilaku yang memiliki tujuan Bapak Ibu. Mungkin di antara dari didik kita yang saat pembelajaran dia asik sendiri dengan mainannya, mungkin di sini kelas bawah ya Bapak Ibu, kelas 1 sering bermainan misalnya ya. Kita dalam waktu menjadi dia, kita cari tahu dulu Bapak Ibu, apa tujuannya melakukan hal tersebut. Selama ini kita mungkin ya Bapak Ibu selalu langsung menjudge hal tersebut, langsung melakukan atau menilai perilaku buruknya dengan suatu kesalahan. Kita tidak tahu tujuannya apa. Kita harus cari tahu dulu tujuannya. Nah, jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga dalam kita Bapak Ibu ya, kita mempunyai tujuan hidup. Lalu selanjutnya di sini stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita, diri kita orang lain Bapak Ibu, tapi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Kita selama ini selalu menuntun anak kita, membimbing anak kita untuk menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Tapi apabila tanpa unsur intrinsik tadi atau motivasi intrinsik tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita semua di sini berusaha memberikan pemahaman kepada diri kita untuk bisa meningkatkan motivasi intrinsik tersebut. Nah, perilaku orang lain bisa mengontrol kita, jadi tidak bisa Ibu ya, seperti saya tidak bisa mengontrol Pak Jun untuk melakukan apapun, yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Juga dengan anak kita, anak didik kita, dia bisa menentukan dia, arah belajar dia, contoh mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Kita hanya bisa membimbingnya, menuntun, bukan menuntut. Seperti pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita ulas lagi Bapak Ibu tentang teori kontrol ini. Mungkin ini sangat penting juga buat kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kenyataan dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Saya bisa mengontrol Bapak Ibu di sini, tidak bisa. Tidak bisa karena itu dari motivasi intrinsik tadi. Muncul dari kesadaran diri tadi tersebut Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Itu dari stimulus respon. Sedangkan dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu, kita pada saat akan menentukan suatu tujuan atau rencana kegiatan ataupun apapun itu, kita tidak bisa Bapak Ibu. Di sini pemaksaan ada saat bujukan gagal. Di sini contohnya pada saat anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung mencegah dia gagal. Tapi kita berikan dia atau kita berkomunikasi, berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru, apa yang akan dia lakukan untuk membuat perubahan yang lebih baik. Di sini juga bisa contohkan seperti kita warga sekolah ini Bapak Ibu, apabila akan melakukan suatu tujuan atau kegiatan, kita tidak bisa langsung membuat keputusan sendiri Bapak Ibu, tapi kita harus memberikan apakah
pilihan-pilihan atau dengan cara berkolaborasi. Contoh seperti kita kemarin akan mengadakan lomba kemah ya Ibu ya. Kita pasti rapat dulu, kita berkolaborasi dulu. Siapa saja tugasnya, siapa aja bagian untuk menjaga anak yang ini, kan? Kita berkolaborasi dulu, kita memberi kesepakatan dahulu ya Ibu ya, agar dapat mencapai tujuan yang ingin dilakukan. Selanjutnya model berpikir menang kalah dari stimulus respon. Sedangkan dari teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini gimana Bapak Ibu? Selama ini kita contoh saja di siswa-siswi kita Bapak Ibu, kita selama ini memberikan apresiasi reward dengan peringkat kelas Bapak Ibu ya. Kita selalu juara 1, 2 dan mungkin seterusnya. Itu jangan sampai kita membuat anak kita yang tidak mendapatkan prestasi merasa gagal atau dia merasa kalah. Tapi kita berikan pengertian bahwa semuanya menang, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya berprestasi. Itu contoh kecil Bapak Ibu. Mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menjelaskan tentang teori kontrol model berpikir menang-menang. Jauh-jauh contoh seperti pada yang kita lakukan bersama, yaitu pada saat kita merayakan atau memeriahkan HUT RI ke-79 ini Bapak Ibu, dengan cara mengadakan perlombaan-perlombaan sekolah kita ya. Di sini ada anak-anak yang juara lomba, kita kan menang. Bu, kalau menang lomba hadiahnya apa? Ternyata mereka mengikuti lomba karena ingin hadiah. Ya, jadi kita jelaskan ke mereka bahwa tidak ada menang dan kalah, semua menang, semua terbaik dan semua berprestasi. Itu adalah teori kontrol model berpikir menang-menang seperti itu Bapak Ibu. Dari sampai sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau ada umpan balik atau ada yang ingin disampaikan terkait tentang stimulus respon dan teori kontrol? Cukup ya? Cukup, baik. Masih semangat Bapak Ibu? Apakah kita speaking dulu? Nah, lanjut ya. Oke, semangat semua. Baik. Kuat dan semangat. Baik Bapak Ibu, di sini selanjutnya disiplin positif. Saat kita mendengar kata-kata disiplin, apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu? Apa yang seperti di benak kita? Di pikiran kita mendengar kata-kata disiplin. Gimana Bu Okta? Disiplin. Kita disiplin. Kita sekolah tepat waktu, betul kan betul tepat waktu. Kesadaran kata Bu Okta. Kesaturan. Kesatuan dan kesatuan. Percayaan diri, konsekuen. Itu yang ada di pikiran kita Bapak Ibu terkait mendengar dari kalimat disiplin. Tapi fokusnya berfokus pada disiplin positif. Iya Bapak Ibu. Disiplin itu adalah aturan. Tapi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menentukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu adalah tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu, memberdayakan peserta didik kita tanpa harus iming-iming imbalan atau hukuman gitu. Nah, seperti kita Bapak Ibu, keluarga sekolah di sini, kita sudah melakukan mungkin absen online ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah melakukan absen online, kita tanya lagi dengan diri kita, apa kita sudah melakukan itu sesuai dengan kesadaran diri kita, atau mungkin hanya karena kita takut datang dengan hanya ingin mendapatkan imbalan penghargaan, atau mungkin karena khawatir dengan ancaman atau sanksi atau konsekuensi itu. Nah, tidak Bapak Ibu ya, tapi tidak seperti itu kita ya. Jadi dengan kita Bapak Ibu, kita tumbuhkan kesadaran mereka untuk disiplin dari dalam diri mereka, dari dalam hati mereka. Bukan karena takut. Contohnya ini setelah Senin Bapak Ibu, anak didik kita minta untuk upacara setiap hari Senin dengan aturan atau memakai topi dan dasi ya. Selama ini anak didik kita sudah melakukannya dengan baik, dan insya Allah ya, mungkin dan semoga mereka melakukan itu
mereka, bukan karena takut ancaman, ya, bukan karena takut hukuman, atau mungkin seperti di kelas, Bapak Ibu, di kelas, misalnya anak-anak kita selalu semangat belajar. Selama ini mereka semua belajar karena kita upayakan dengan cara mereka ingin terlihat, ingin memotivasi diri mereka dengan kesadaran sendiri, bukan karena ingin reward atau oh iya lagi satu bu, bukan ya Bapak Ibu ya. Itu tugas kita, itu kewajiban kita menyebarkan kepada Bapak Ibu semua teman sekolah kita untuk selalu menumbuhkan disiplin positif. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita ciptakan peserta didik kita memiliki disiplin diri. Ini dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita bahas di kesepakatan kelas Bapak Ibu terkait tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari sini, dari disiplin positif ini, mari kita bersama-sama Bapak Ibu mewujudkan disiplin positif kepada anak didik kita di sekolah kita dengan menumbuhkan kesadaran tanpa harus takut akan hukuman atau ancaman, atau mungkin tanpa harus karena mereka teriming-imingi dengan reward atau penghargaan dari kita. Itu tugas kita Bapak Ibu, tugas kita bersama, pelan-pelan berproses Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini disiplin positif. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan, nilai disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan dari contoh 3 institusi atau organisasi dari dimensi profil pada Pancasila yang sudah kita lakukan bersama Pak Ibu, yaitu kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini nilai kebajikan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dari organisasi IBO PIP atau Premier Year Program, yaitu adalah nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selama ini kita sudah memberikan nilai kebajikan di dimensi profil pada Pancasila Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya dari organisasi keterampilan hidup atau skill ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari nilai kebajikan ini Bapak Ibu, nanti di dalam kelas tentang kesepakatan kelas, kita bisa memberikan kebebasan kepada siswa-siswi kita untuk menerapkan atau mana yang akan diambil dari nilai kebajikan, apakah dari semua bebas untuk mengambil dari nilai kebajikan yang ada di 3 dari institusi di sini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Selama ini kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan Bapak Ibu ya. Kebutuhan kita sebagai guru juga dengan siswa-siswi kita punya kebutuhan bersama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Selama ini kita sering mengalami kasus anak didik kita mungkin dalam kelas makan di kelas, buru-buru Bu istirahat Bu, belum waktu bisa dan belum sarapan. Nah, kita cari tahu itu. Mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mungkin anak didik kita tersebut belum sarapan, atau mungkin ya karena terburu-buru atau mungkin ada alasan-alasan lainnya. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang yang dapat diterima, yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok.
Kebutuhan yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diingat. Saya bercontoh untuk kebutuhan dasar yang saya dapat terima ini Pak Ibu, contoh seperti yang lagi kita kadang sudah lupa mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Mungkin dia ada juga yang pakaiannya lupa di setrika misalnya. Kita tidak bisa lagi mengingat Bapak Ibu, kita cari kebutuhannya. Mungkin ada kebutuhannya belum tercukupi, yaitu kebutuhan kasih sayang, mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Ini sering kita alami Bapak Ibu kasus seperti ini. Lalu kebutuhan ketiga, penguasaan. Di sini maksudnya kita sering melihat anak didik kita, contoh seperti di kelas Bapak Ibu, dari awal pembelajaran awal tahun ini, kelas saya tahun ini luar biasa. Setiap saya memberikan penugasan untuk maju ke depan, untuk presentasi, semuanya berlomba-lomba tangan berebut. Atau mungkin waktu pemilihan ketua kelas, semuanya jadi ketua kelas di kelas saya Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasarnya penguasaannya ingin diakui Bapak Ibu, atau ingin dianggap pemimpin, itu kebutuhan. Keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengembalikan arah dirinya. Kebebasan. Seperti anak kita Bapak Ibu kadang di kelas ingin belajar tapi dengan cara apa Bapak Ibu? Nggak mau buang pengen berkelompok, ini kan memberikan kebebasan. Mereka ada kebutuhan kebebasan mereka yang belum dipenuhi. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan kesenangan dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini kita bisa memberikan mereka kesenangan dengan Bapak Ibu, dengan contoh asliking atau games ya. Kita berikan kebutuhan kesenangan mereka. Kadang ada Bapak Ibu anak kecil ngantuk di kelas ya, kadang tidak fokus, coret-coret buku, mungkin dia jenuh, dia butuh kebutuhannya belum terpenuhi, kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu, kita kalau ada juga belum saya tahu Bapak Ibu kita juga mesti belajar, yaitu dengan sedikit bercanda, kita beri humor, jangan seru saja Bapak Ibu ya, tegang, anak ini tegang, mereka kebutuhan kesenangan mereka tidak terpenuhi. Baik Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua Bapak Ibu, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan kehukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi selama ini kita refleksi lagi Bapak Ibu tentang siswa-siswa kita. Apakah mereka sudah mempunyai motivasi intrinsik atau baru sampai ke motivasi ekstrinsik, melakukan tugas mereka hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut hukuman, atau mereka melakukan suatu kegiatan atau pembelajaran hanya karena ingin mendapatkan reward atau imbalan. Nah, tugas kita Bapak Ibu pelan-pelan bersama kita berkolaborasi mewujudkan motivasi intrinsik kepada siswa-siswi kita. Begitu juga dengan diri kita Bapak Ibu ya, sebagai seorang pendidik kita pelan-pelan mewujudkan motivasi diri kita, yaitu menjadi melakukan segala sesuatunya dari diri sendiri dengan mengikuti nilai-nilai yang kita percaya, itu nilai-nilai universal tadi, nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, lanjut Bapak Ibu. Motivasi buat manusia di sini, apakah ada yang ingin memberikan pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang motivasi buat manusia ekstrinsik di kelas? Tidak ada yang cukup ya? Intrinsik? Cukup. Baik. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa Bapak Ibu perbedaannya? Hukuman, konsekuensi, restitusi itu tiga hal yang berbeda. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Dan restitusi, proses menciptakan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu mungkin selama kita sudah melakukan hal yang pertama ini dari hukuman. Kita beranjak Bapak Ibu ke arah yang kedua yaitu konsekuensi. Dan pelan-pelan lagi kita beranjak lagi Bapak Ibu ke arah restitusi. Oke. Selama ini kita tiba-tiba anak didik kita tidak contoh di kelas berantem Bapak Ibu, kelahi dari temannya. Kita tidak terima, kita langsung menjudge dia, langsung mengambil keputusan dengan cara menghukum anak tersebut. Misalnya di depan kelas. Itu adalah hukuman tidak terencana. Dia kaget kok tiba-tiba langsung hukum tanpa kesepakatan Bapak Ibu. Nah, itu hukuman. Dan konsekuensi disepakati bersama secara aturan. Kita sepakat bersama-sama ya anak, kalau begini akan seperti ini. Nah, itu baru ke konsekuensi, tapi kita berusaha beranjak ke restitusi Bapak Ibu dengan cara itu untuk memperbaiki kesalahan. Pelan-pelan Bapak Ibu ya, kita akan beranjak ke restitusi bersama dan pasti sudah kita lakukan pelan-pelan Bapak Ibu. Yaitu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Sedangkan konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi apabila ada suatu masalah, kita ajarkan murid kita Bapak Ibu untuk berkolaborasi mencari jalan keluar sendiri, mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Selanjutnya ada dari hukuman bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Dari konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi tadi itu Bapak Ibu mencari solusi atau jalan keluar. Nah, ini akan kita berusaha pelan-pelan terapkan restitusi. Selanjutnya kita akan belajar dari kelima posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita selama ini mungkin atau sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini sudah kita lakukan ya Bu Novi ya, ya. Tapi kira-kira mana yang mau dibaca Bapak Ibu ya? Iya. Ibu ya. Ya selama ini kita lebih kecondong ke penghukum Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita pelan-pelan dari materi pemaparan ini kita akan berusaha untuk melakukan kontrol guru manajer Bapak Ibu. Kita akan berusaha pelan-pelan dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Nanti kita akan berusaha untuk mengontrol murid kita dengan posisi kontrol guru manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini, contoh Bapak Ibu kasusnya siswa tidak membuka satu upacara. Posisi kontrol penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghukum Bapak Ibu. Sedangkan membuat rasa bersalah, kita bertanya, berapa kali Ibu Bapak sudah memberitahu kamu, nak? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Ini pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk teman, ayo dong, itu yang satu dalam sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Posisi kontrol teman. Ayo dong nak, semangat dong. Kita seperti itu ya Pak Ibu ya, sekolah di kelas kita ya. Nah, itu posisi kontrol teman. Sedangkan posisi kontrol pemantau, itu manusia ya Bapak Ibu ya. Pasti semua Bapak Ibu guru di Indonesia ini sudah melakukan posisi kontrol kelima ini. Cuma dalam versi yang berbeda-beda. Lalu yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu melihat ributnya. Jangan diulangi lagi ya. Ini dari posisi kontrol pemantau. Pemantau ya Ibu ya. Tapi
Tapi dia baru sampai ke jangan deh ya, bukan seperti itu ya. Jangan diulangi lagi ya. Tapi positive control manager, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaikinya? Nah, Bapak Ibu, kita ambil dari positive control manager mencari solusi, mencari jalan keluar. Dia kan berpikir untuk mencari jalan keluarnya sendiri, untuk memperbaiki kesalahannya. Itu dari positive control manager. Dan insya Allah kita pasti sudah kita sampaikan Bapak Ibu, tapi akan kita sebarkan lagi, kita kuatkan lagi di positive control manager. Sampai sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berbagi pengalaman? Cukup ya. Ibu saya yakin Bapak Ibu kita di sekolah kita ini semua sudah melakukan positive control yang terbaik. Makanya cukup semua ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita bersama-sama menemukan positive control apakah aku. Dari kalimat berikut, dari positive control kalimat tadi yaitu penghukum, merasa bersalah, lalu yang ketiga teman, terus memantau, dan selanjutnya manajer. Nah, kita tentukan ya. Ayo Pak semangat. Positive control apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira positive control apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Betul sekali bahwa kita membuat rasa bersalah. Semangat sekali Pak Jum, semangatnya ya. Selanjutnya, positif untuk apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dikira positif untuk Bapak Ibu dari kelima yang memantau. Pertama kan tadi penghukum, merasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Dari kalimat yang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Manajer. Betul Bapak manajer ya, apa itu Pak? Yakin? Cek jawabannya adalah betul, jawabannya manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Kita berikan dia pernyataan atau pertanyaan pemantik untuk menyelesaikan masalah kita jalan keluar ke solusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalimat ketiga, ayolah lakukan ini di Bapak Ibu ya. Ayolah nak, semangat nak. Ini apa Bapak Ibu? Positif control? Teman. Oke teman. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi ayolah lakukan ini di Bapak Ibu ya. Atau mungkin yang kata lain, kasihan ibu apa itu? Ayolah enggak. Kan kamu anak baik, kan? Teman ya. Baik. Selanjutnya positif control. Apakah aku? Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kira apa Bapak Ibu? Pemantau. Kita ulangi lagi. Pemantau tadi itu dia adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Kalau pacara kamu beli atributnya. Jangan ulangi lagi ya. Itu pemantau. Kalau yang kalimat ini, kamu tidak akan pernah melakukan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Oke, kita bisa bareng-bareng dulu. Dari kalimatnya ya. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Merasa bersalah, bukan? Ya, benar. Merasa seperti? Ya, iya ya. Gimana? Ayo, kita belajar bersama. Hukumannya tidak mendapat nilai. Menghukum? Iya. Berarti dia mendapatkan konsekuensi Bapak Ibu ya. Contoh seperti kasus anak dengan atribut itu hukum sama pada bendera atau tujuan. Pemerintah bersalah berapa kali Ibu memberitahu kamu selalu saja mencoba Bapak Ibu. Teman, ayo dong, kita datang ke sekolah, kalau mau Bapak Ibu ya. Itu teman. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Kalau pacara kamu beratributnya ya, jangan diulangi lagi ya. Terus kita lebih ke
meminta dia tidak mengulangi, bukan memberi solusi. Tapi untuk kalimat kamu tidak akan pernah mendapat nilai kamu. Gimana Bu? Iya, jadi hukuman. Ya, sepakat Bapak Ibu ya, hukuman ya. Azan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut saja pelan-pelan. Bapak Ibu, selanjutnya kita berlanjut ke keyakinan kelas atau pembentukan kelas. Bentuk kelas. Keyakinan kelas, pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Apa kita sudah melakukan selama ini tentang keyakinan kelas di kelas kita? Sudah ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya apa perbedaan bentuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Selama ini kalau saya pribadi Bapak Ibu sebelum saya ikut pendidikan berprogram ini, saya tahunya kesepakatan kelas aja Bapak Ibu, belum tahu keyakinan kelas. Tapi setelah saya pendidikan berprogram ini saya sudah mulai memahami bahwa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Ternyata kalau kesepakatan kelas adalah lebih ke peraturan yang dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid, lebih ke peraturan. Sedangkan kesepakatan keyakinan adalah suatu kesepakatan bersama antara murid dan guru, ya, yang melibatkan siswa. Keyakinan kelas itu sifatnya bersifat abstrak, Ibu, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar berdiingat, sedikit Bapak Ibu untuk berbanyak-banyak kata-katanya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tidak melenceng jauh dari sekolah kita Bapak Ibu, jadi agar mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tidak sendiri Bapak Ibu ya, tidak. Jadi dua arah Bapak Ibu ya, tidak satu arah. Kita libatkan juga siswa kita. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bukan dari kelas saja, tapi juga keyakinan sekolah kita Bapak Ibu. Ada yang satu sudah lucu, yaitu melibatkan semua warga sekolah. Pasti kita sudah melakukannya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Di sini maksudnya tiga restitusi, yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu, cita-cita kita untuk mendapatkan menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu, yaitu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu tahapan dari tiga restitusi Bapak Ibu yang akan kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu, yang sebetulnya mungkin sudah kita laksanakan, tapi kita belum paham betul apa itu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi dari menstabilkan identitas ini ada kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan ke siswa kita pada saat menyelesaikan masalah atau menghadapi kasus dengan diri murid kita. Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini bisa kita terapkan di rumah juga Bapak Ibu. Tidak harus dengan siswa-siswi kita, tapi dengan anak-anak kita di rumah. Bisa kita terapkan dari segitiga restitusi ini. Dan contoh Bapak Ibu, pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge dia, tapi kita upayakan dari tahapan pertama dari segitiga restitusi itu menstabilkan identitas dengan cara menstabilkan terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat tidak ada manusia yang sempurna, nah, ya, atau berbuat salah itu wajar dan seterusnya. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu dengan kalimat-kalimat otomatis. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau mungkin kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu
yang penting bagimu. Nah, ini bisa kita terapkan untuk validasi tindakan salah pada saat kita menyelesaikan permasalahan pada siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi muncul dari diri Bapak Ibu, motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Contohnya kita membuat kalimat pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Yang sudah kita buat, kita bahas Bapak Ibu keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi. Kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, atau mungkin seperti apa gambaran kelas yang sudah menurut kamu? Atau mungkin bisa pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat untuk segitiga resolusi menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin pasti kita sudah menerapkan segitiga resolusi itu, mungkin Bapak Ibu, walau mungkin kita belum paham betul bagian-bagian mana yang sudah diterapkan, atau mungkin baru sampai kualitas tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada praktik penerapan segitiga restitusi saya bersama dengan siswa saya di sekolah. Kita saksikan bersama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, itu penerapan segitiga diskusi yang sudah diterapkan di kelas saya Bapak Ibu. Yaitu tahapannya adalah yang tadi Bapak Ibu. Kita sampaikan dulu identitasnya. Tadi Ainun, murid saya makan di kelas. Kita tanya dulu apa kesalahannya. Dan kita buat dia tenang dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Beberapa itu wajar nak. Semua orang pasti punya kesalahan. Kan? Lalu setelah itu kita validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan. Kamu apa alasan Ainun tidak makan di kelas pada saat pelajaran? Setelah kita mengetahui alasannya, setelah dia mengakui, menyadari kesalahannya dan alasannya, kita bisa memberikan pertanyaan dengan menarik keyakinan. Tindakan kelas yang sudah kita buat di kelas. Nah, dengan begitu kita bisa memberikan atau mengarahkan
bersiswa untuk mencari solusi atau jalan keluar terkait permasalahan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penutup, tiba akhirnya penutup. Dalam penerapan isi berpetik, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol sebagai among atau manajer Bapak Ibu. Jadi kita usahakan untuk berada dalam posisi manajer. Dan yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Merdeka? Merdeka! Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan pada Allah, saya mohon ampun. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.